Ya, sudah. Miranti. Silakan Bu Miranti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Baiklah, pada pagi ini kita akan pelajaran PPKN kembali. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan Ketua, kita berdoa dulu. Siap, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ketua yang telah memimpin doa. Baiklah, Ketua, ini siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semua anak-anak ibu sudah bisa menghadiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita mempelajari materi baru, yaitu norma dan macam-macam norma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai warga negara, sehingga kita sudah tahu bagaimana sejarahnya Pancasila kita itu ada. Baiklah, untuk sebelum kita masuk kepada materi macam-macam norma ini, baiklah kita akan menyanyikan lagu nasional supaya semangatnya timbul kembali. Kebetulan mendung, jadi kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baiklah, semoga lagu ini membangkitkan kembali semangat kita dalam pembelajaran pada hari ini. Untuk sebelum kita masuk, kita perlu mengetahui apa kompetensi dasar yang diminta untuk materi norma ini. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ucap syukur kita ini tidak pernah akan kita lupakan walaupun sedikit saja, karena tanpa adanya rasa syukur kita tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang 2.2-nya, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian 4.2-nya, melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baiklah, indikator dari pelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan 3.2.1, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kemudian 3.2, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4.1, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada
hari ini adalah agar peserta didik mampu menyebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan baik. Dan yang ketiga, melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Kemudian penilaian dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah diskusi dan presentasi. Akan Ibu ambil penilaian sikapnya dari sana. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, Ibu akan memberikan beberapa tugas. Kemudian untuk penilaian keterampilan kita, bagaimana anak-anak Ibu melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Dari sanalah proses nilai kita dapatkan untuk materi ini. Baiklah, untuk sekedar gambaran bagi anak-anak Ibu, ini adalah beta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sehingga kita menjadi lebih terarah. Baiklah, kita mulai. Silakan. Hida, sudah nampak gambarnya, Nak? Nampak, Bu. Oh ya, gambar apa itu? Yang satu bersalaman, Bu. Satu buang angin sembarangan, Bu. Oh iya. Baiklah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya norma ini termasuk norma apa ini kira-kira? Hida? Kesopanan, Bu. Kesopanan. Kesopanan dan ketidaksopanan. Iya, Bu. Adapun Ketidaksopanan. gambar yang kedua ini adalah gambar yang menyatakan bahwa ini hal yang harus kita jauhi. Segala sesuatu yang akan memberikan penilaian yang tidak baik kepada kita. Sehingga perilaku ini perlu kita jauhi. Atau tidak sama sekali kita lakukan. Baiklah, kita lanjutkan gambar berikutnya. Silakan, Supangat. Gambar apa ini, Nak? Berdoa, membaca Al-Quran. Itu, Ibu. Ah, iya. Berdoa dengan membaca Al-Quran. Ya. Ya, ini adalah Norma bagian daripada agama, norma. Ibu. Ya, norma agama. Di sini dijelaskan bahwasanya berdoa membaca Al-Quran dalam sebuah majelis. Karena terdiri dari beberapa orang. Baiklah, kita lanjutkan gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya, silahkan. Yanti, apa gambar yang Gambar pertama? Seorang polisi memberikan surat tilang kepada pengendara mobil, Bu. Gambar kedua, Ya. itu ada sepertinya penjahat yang pakai topeng, penjahat dalam apa, Bu? Pengendara narkoba, Bu. Ada obat-obatnya. Ya, bagus sekali jawabannya. Lengkap jawabannya ya. Ada orangnya, ada kejahatannya. Mungkin Ibu akan lengkapi lagi. Ada hakimnya di sini karena palunya ada di situ. Ya, anak Ibu? Baiklah, gambar terakhir kita lihat bersama-sama. Nah, silakan. Cornelia, silakan. Gambar apa ini, Nak? Ya Bu, itu nampaknya ada seorang anak yang kurang peduli dengan lingkungannya Bu. Ada seorang ibu hamil, ada orang yang kakinya pincang, dia nggak mau gantikan untuk duduk gitu di bus. Nah, ya, bagus sekali, lengkap jawabannya. Di sini ada seorang lelaki yang begitu kuat sehingga tidak peduli dengan lingkungannya. Ada yang cacat, tidak mau mengalah, kepada yang hamil juga tidak mau mengalah. Padahal di dalam tempat-tempat umum ini sudah diterapkan atau diberikan
stiker-stiker pemberitahuan agar mendahulukan yang hamil atau yang tidak mampu untuk berdiri. Ya. Baiklah, setelah kita melihat gambar yang sudah ditampilkan tadi, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok, 4 orang untuk satu kelompok dan 3 orang masing-masingnya 2 kelompok. Karena jumlah kita yang tidak pas, sehingga anak-anak Ibu harus dibagi seperti itu, tidak apa-apa. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel. Akan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh menerobos antrean atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat berbentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara makan yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman. Seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya.
kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia, teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, teman-teman. Tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya, teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban piket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong ya. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah.
Si mute, Bu. Ya, Bu. Nah, ini adalah LKPD yang akan membantu anak-anak Ibu mengumpulkan informasi tentang norma dan macam-macam norma. Kemudian setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya dan anak-anak Ibu dipersilahkan mengerjakan tugas kelompoknya di meja masing-masing dan diberikan waktu 5 menit. Ya, baiklah, waktu sudah habis. Sekarang masing-masing daripada kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kesempatan pertama dari kelompok 1, silakan Agus. Iya, Bu. Kita kembali ke LKPD. Apa perbuatan yang dilakukan dan apa akibatnya? Oke, yang perbuatan yang dilakukan itu sepertinya membuang sampah itu, Bu. Ya. Keteladanan yang dapat dicontoh yaitu kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya supaya tidak merugikan orang lain. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Ayo kita lihat di tabel LKPD-nya. Di sini dicontohkan buang angin. Kemudian Agus tadi dari kelompok 1 telah memaparkan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya apa? Lingkungan kita bersih. Kemudian kelompok 2, silakan. Yanti, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, perbuatan yang dilakukan, Bu, ada anak gadis yang duduk tidak sopan. Akibatnya dia tidak disukai oleh banyak orang karena cara duduknya tidak bagus, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Silakan untuk yang kelompok 3. Ida. Siapa yang akan mempresentasikan? Ida Hadir, Bu. atau ya. Yang Perbuatan yang dilakukan. perbuatan yang dilakukan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk norma kan, Bu? Iya. Macam ini, Bu. Diskusi kelompok, Bu. Ya, Harus menghargai kelompok yang lain, Bu. ya, akibatnya apa kalau kita menghargai anggota kelompok lain? Diskusinya jadi lancar, Bu. Kayak gitu, Bu. Diskusi kami, Bu. Kelompoknya diskusinya jadi lancar. Ya, bagus sekali. Jadi terima kasih ya bagi kelompok-kelompok yang sudah Iya, Bu. sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baiklah, setelah kita mempelajari berbagai norma yang ada di masyarakat ini, ayo kita menyimpulkan. Nah, ini dia. Adapun materi norma adalah aturan yang mengatur kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa macam-macam normanya adalah norma kesopanan yang berhubungan dengan tata pergaulan kita di lingkungan bersama orang lain. Itu biasanya dipengaruhi adat budaya daripada masing-masing pribadi. Kemudian norma kesusilaan dekat dengan norma agama karena berhubungan dengan hati nurani. Mana yang baik, mana yang buruk, penyesalan. Jadi kalau kita setelah melakukan kesalahan, pasti kita ada rasa menyesal.
Kemudian untuk norma agama, sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan, dari wahyu yang dipegang masing-masing kita. Ada yang memegang Injil, ada yang memegang Al-Quran dan segala macamnya. Jadi contoh daripada norma agama ini yaitu ibadah sesuai dengan ajaran agama dan tidak melanggar aturan daripada norma. Apabila kita melanggar, maka akan ada sanksinya, yaitu dosa. Dosa itu hanya kita yang tahu. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa nampak, tidak bisa dipegang. Nah, itu dia. Berbeda dengan norma hukum. Kalau norma hukum, itu peraturan yang mengatur tingkah laku juga dalam pergaulan masyarakat, tapi dibuat oleh lembaga resmi negara dalam bentuk kitab yang diatur oleh pemerintah, berbentuk kitab yang sudah diratifikasi, sehingga bersifat memaksa. Ada perintahnya di situ dan ada larangannya juga. Jadi sifatnya ada dua, perintah dan larangan. Kalau perintah, kita dianjurkan memiliki SIM sebelum mengemudi. Kalau bersifat larangan, melarang berhenti atau parkir di sembarang tempat. Nah, baiklah, anak-anak ibu, tugas setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, coba Yanti simpulkan, apa manfaat kita belajar tentang norma ini? Iya Bu, jadi saya semakin memahami apa itu pengertian norma serta macam-macam norma dan contoh-contoh perilaku yang paling sederhana yang mungkin sekali untuk dilakukan seorang siswa kami ini Bu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu manfaatnya. Manfaat kita mempelajari norma adalah supaya diri kita itu sudah teratur dengan norma-norma, keempat norma yang ada tadi. Jadi kita sudah berbuat sesuai dengan aturan sehingga kita tidak berbenturan dengan aturan dimanapun kita berada. Baiklah, untuk tugas di rumah, maka coba anak-anak ibu cari berbagai sumber contoh-contoh yang berkaitan dengan sifat hukum. Nah, sifat hukum tadi ada perintah dan ada larangan. Silahkan dicari di koran, majalah, internet. Nanti kita akan tempelkan di dinding. Baiklah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi anak-anak ibu dipersilakan untuk membaca terlebih dahulu materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan di halaman 46 ya anak-anak ibu. Berhubung waktunya sudah habis, maka kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada Supangat untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Terima kasih Ibu. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga minggu depan kehadiran kita semua tetap full. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Miranti telah melakukan peer teaching. Bu Miranti sudah menjalankan kegiatan peer teaching melalui 3 tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup. Ada hal-hal yang perlu saya komentari terkait dengan kegiatan peer teaching-nya. Dalam kegiatan pendahuluan, tadi sudah
sudah menyampaikan salam, doa, kemudian absen, materi pokok juga disampaikan, kemudian juga melakukan menyanyikan lagu nasional, ya. Juga menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi disampaikan, sampai juga tujuan pembelajaran sudah disampaikan kepada peserta didik. Juga tak lupa Bu Miranti tadi sudah menginformasikan penilaian yang akan dilakukan di akhir penyampaian materi di KD tersebut. Kemudian kegiatan intinya tadi yang dilakukan membentuk kelompok, kemudian menyajikan materi. Materi disajikan melalui media PowerPoint. Kemudian juga ada video pembelajarannya, dan saya amati PowerPoint-nya itu disampaikan dengan baik. Ada keterlibatan peserta didik dalam penggunaan media, sehingga bisa dikatakan penyajian materi dengan menggunakan media bersifat interaktif. Kemudian Bu Miranti juga melakukan pembagian LKPD kepada peserta untuk didiskusikan, kemudian presentasi. Di akhir, di bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup, sudah melakukan kesimpulan, penugasan, refleksi, doa, dan salam. Dalam kegiatan kesimpulan, tadi saya amati kesimpulan di situ dilakukan oleh guru, ya. Jadi bisa dikatakan ini teacher centered. Seharusnya student centered. Siswa yang diajak untuk menyimpulkan dengan bimbingan guru, ya. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, itu siswa yang melakukan penyimpulan dengan bimbingan guru. Nanti penyimpulan sudah ada benar, maka guru bisa menambah dengan penguatan, memberikan penguatan supaya lebih mantap apa yang ditangkap, diterima oleh peserta didik. Nanti ini caranya dalam PPL nanti mungkin bisa, ya, ini saran saya itu dalam menyimpulkan itu perlu mungkin diperbaiki. Tadi hanya oleh guru saja, tapi ajak itu peserta didik bersama-sama untuk menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas. Oke, secara keseluruhan sudah baik ya, peer teaching yang dilakukan oleh Bu Miranti. Hanya saja tadi ada kendala teknis, tadi waktunya entah berapa, saya tadi sampai nggak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan tidak lebih dari ketentuan yang ada. Tapi yang jelas tadi terpotong, ya, terpotong. Mungkin nanti ada kerja tambahan. Bu Miranti harus menggabungkan antara video yang pertama tadi dengan video lanjutan tadi. Ya. Dan nanti bisa di-cut, kemudian di-join-kan, digabungkan, diedit, silakan. Atau mungkin ada saran lain nanti dari Bapak Iskandar, mana yang mungkin paling tepat, ya bisa dilakukannya. Itu Bu Miranti, ya, tanggapan dari saya terkait dengan kegiatan peer teaching yang telah dilakukannya. Selanjutnya, mungkin Bapak Iskandar akan memberikan tanggapan
kami persilahkan kepada Bapak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi saya lihat mulai dari awal sampai akhir ini, tapi Bu Meranti sudah kembali lagi dengan posisi yang bagus, lancar. Cuma Bu Meranti jangan pakai kata potongannya, menekan. Ya, ada beberapa kali tadi saya dengar Bu Meranti. Sekarang lanjut saja, menekan, melamar, membuat. Jadi tidak pakai, itu biasa ada gaya-gaya guru yang seperti itu. Ya, jadi mengajar masih pakai menekan, melamar, nah, itulah. Itu jangan dipakai, karena nanti mungkin kalau di kelas nanti mungkin penilaiannya akan kurang juga mungkin. Ya, jadi justru itu hal-hal yang lari daripada didaktik metodik kita itu harus dikembalikan lagi yang baik. Tapi pada prinsipnya saya lihat bahwa teaching kita ini sudah berjalan lancar lagi, sehingga yang perlu diragukan tidak perlu, sudah tidak usah kita ini. Cuma sekarang bagaimana harapan saya maupun Pak Ridwan, saya yakin bahwa bagaimana Bapak dan Ibu bisa sungguh-sungguh betul atau berbuat betul-betul di dalam di PPL nanti. Dan ini kan tinggal 2 saja, yaitu PPL dan kontri. Saya kira, tapi itu dua hal yang paling paling vital buat kita itu. Ya, sehingga saya juga kemarin dalam rapat juga saya minta supaya kita dari PPKN punya satu kesepakatan nilai, ya, kesepakatan nilai, sehingga teman-teman kayak antara penguji 1 dan penguji 2 itu tidak jaraknya terlalu jauh gitu, ya. Itu yang kita lihat. Saya kira demikian Pak Ridwan. Masih kurang 1 orang, waktunya